Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Terlebih-lebih Allah karuniakan nikmat iman kepada kita. Karena dengan iman tersebut semuanya apa yang kita lakukan bisa berarti. Demikian juga sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan tanpa didasari iman yang menancap dalam hati kita, semuanya akan sia-sia. Kemudian juga Allah terlebih-lebih juga mengaruniakan nikmat sehat kepada kita semua. Pada sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat perjuangan beliau, Rasulullah mengorbankan hartanya bahkan jiwanya, yaitu untuk tegaknya agama yang hak ini, sehingga sampailah agama yang benar ini kepada kita semua, dan kita semua bisa menikmati indahnya hidup berada di bawah naungan agama yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kami sampaikan jazakumullah khair Ustaz atas kesempatannya, dan terima kasih banyak kepada pengurus DKM atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi kepada kita semua lebih banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan, dan juga betapa mahalnya cahaya Islam, betapa mahalnya iman yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pergerakan ini yang telah berhasil, terbukti keberhasilannya membawa manusia menjadi manusia yang sangat berarti di sisi Allah, membawa manusia menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Pergerakan ini adalah pergerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika seseorang menginginkan sebuah perbaikan, maka pergerakan inilah yang ditempuh. Pergerakan ini juga merupakan jalannya para nabi dan rasul. Pergerakan apa itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Yaitu pergerakan dakwah ilallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu akhirunas sabiqun," kata Nabi Muhammad, nabi kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang mula-mula. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita adalah umat terakhir yang ditampilkan oleh Allah ke muka bumi ini setelah umatnya para nabi terdahulu. Tetapi meskipun kita sebagai umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah. Mengapa demikian? Maka Imam Nawawi mensyarah hadis ini, karena kita menggunakan selendang, yang selendang itu digunakan oleh para nabi dan rasul. Selendang apa itu jamaah sekalian? Yaitu selendang dakwah ilallah. Kita tahu jamaah, kewajiban berdakwah sebelum diutus Nabi Muhammad hanya dibebankan kepada para nabi dan rasul saja. Tetapi ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai penyempurna, sebagai penutup para nabi dan rasul, kewajiban berdakwah tidak lagi diemban oleh para nabi dan rasul saja, tetapi umatnya Nabi Muhammad juga dibebankan, diminta oleh Allah untuk berpartisipasi menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar kepada saudara-saudara kita. Rasulullah juga mempertegas dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku apa yang kita ketahui tentang agama ini, yang sumbernya yaitu adalah dari Al-Quran dan hadis, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita.
Pertanyaannya, siap berdakwah Pak? Siap berdakwah? Masya Allah. Bahkan jika kita berada di jalan dakwah ini, Allah memuji langsung di dalam Al-Quran. Jika kita mengambil bagian dari dakwah ini, Allah memuji langsung di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dikatakan umat terbaik oleh Allah apabila syaratnya ada tiga, yaitu kita yang pertama mengajak saudara-saudara kita, yaitu mengerjakan yang baik-baik. Kemudian mencegah saudara-saudara kita untuk melakukan perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jika kita meninggalkan kewajiban ini, meninggalkan dakwah ini, maka kita dapat bisa belajar dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kita dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang dolim jika kita meninggalkan dakwah ini. Ada yang tahu doanya Nabi Yunus Pak ketika berada di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang dolim. Kenapa? Karena terbersit dalam benak Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya, untuk meninggalkan dakwah. Siap berdakwah Pak? Siap berdakwah? Masya Allah. Maka sadar akan itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia didirikan oleh Allahyarham Muhammad Nasir. Ada yang tahu Muhammad Nasir Pak? Salah satu pahlawan nasional dan juga ulama. Muhammad Nasir ini yang menyatukan Indonesia dari keterpecahannya. Dulu kita tahu Indonesia terpecah belah menjadi RIS, Indonesia Serikat. Madura pengen merdeka sendiri, Aceh juga pengen merdeka sendiri. Maka berkat musi integral Muhammad Nasir ini, maka semuanya menyatu menjadi NKRI yang kita kenal. Inilah salah satu sumbangsi terbesar umat Islam. Maka Muhammad Nasir ini mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tahun 1967, dan sampai saat ini ketua Dewan Dakwah yaitu Dr. Adian Husaini. Dari didirikan sampai sekarang Dewan Dakwah itu konsen mengirimkan guru-guru ngaji ke pedalaman, mengirimkan dai-dai ke pedalaman untuk membina masyarakat di pedalaman yang rawan kristenisasi, pendangkalan akidah, kemudian terisolir. Alhamdulillah sejak Dewan Dakwah didirikan sampai saat ini sudah lebih dari 1250 dai yang dikirimkan oleh Dewan Dakwah, dan pada saat ini juga sedang bertugas di pedalaman sana. Bagaimana perjuangan para dai ini menjaga akidah saudara-saudara kita di pedalaman? Pada kesempatan kali ini kita tonton sejenak videonya. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله. حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل، أو بقرآن لنحفظ آيه، أو بهدي المصطفى نعم الخليل.
هدي المصطفى نعم الخليل يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن بالزاد القليل إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن بالزاد القليل إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل يا صديقي هذه الدنيا متاع والسعيد من أعد إلى الرحيل أسفي على من ذا أضاع عمرا قصيرا ضل فيه عن السبيل عمرا قصيرا ضل فيه عن السبيل يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara ribuan dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia adalah salah satunya saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Adi Putra. Saya ditugaskan oleh Dewan Dakwah untuk membersamai saudara-saudara kita mu'allaf di suku Tautawana, tepatnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada yang tahu Pak di Sulawesi, Kabupaten Tojo Una-Una? Baru dengar ya? Kalau Poso tahu Pak, Poso? Kalau Poso tahu ya, itu perbatasan Poso. Saya ditugaskan ketika saya mendapatkan SK dari Dewan Dakwah, saya harus terbang dari Bandara Soekarno, kemudian menuju Bandara Palu. Kemudian setelah di Bandara Palu bermalam satu malam, paginya melanjutkan lagi ke Bandara Tojo Una-Una. Dijemput oleh Ketua Dewan Dakwah Kabupaten menggunakan motor trail. Saya kira keren sekali, kata saya, dijemput pakai motor trail karena kondisi jalannya seperti ini Pak. Dan perjalanan motor itu 4 jam saya lakukan, dan itu sejarah dalam hidup saya naik motor mabuk Pak. Masya Allah, biasanya naik bis, naik kapal mabuk ya, saya naik motor mabuk. Kemudian setelah saya mabuk, saya sampaikan ke Ketua Dewan Dakwah, Ustadz, ada nggak Ustadz kiranya alternatif jalan lain supaya saya bisa sampai ke tempat tugas? Beliau menyampaikan, ada Ustadz, kita lewat sungai. Akhirnya kita ke sungai, naik perahu, kalau di sana namanya ketinting Pak. Perahu yang ke samping muatnya itu 1 orang, ke depan muatnya itu hanya 3 orang, dan itu melawan deras arus sungai. Dan sungai tersebut sudah banyak memakan korban dari petugas pemerintahan daerah. Kemudian 2 jam naik perahu, kalau ngantuk itu kita tidur nunduk ke depan Pak. Kalau ke samping ikut miring juga perahunya. 2 jam perjalanan, saya kira sudah sampai, ternyata harus ditempuh berjalan kaki, yaitu 1,5 jam. Kemudian setelah berjalan kaki barulah sampai di Dusun Padapuyu dan disambut oleh saudara-saudara kita mu'allaf di sana. Masya Allah, setelah perjalanan jauh dari Jakarta, kemudian juga melelahkan dan terbayar tuntas ketika saya mendengarkan curhat daripada saudara-saudara kita di sana. Ada ibu-ibu mengatakan kepada saya, Ustadz, kita ini sebenarnya pengen sekali bisa baca kitab suci kami Ustadz. Kami pengen bisa melaksanakan sholat dengan benar.
Kami pengen tahu tata cara wudhu dengan benar Ustadz, tetapi tidak ada yang mau mengajari kami Ustadz, tidak ada yang mau memimpin kami Ustadz. Dan itu Ustadz, kondisinya berbeda berbanding terbalik dengan tetangga saya. Tetangga saya ada yang pimpin, tetangga saya ada yang mengajari Ustadz. Saya tanya, siapa yang mengajari Bu? Kemudian ibu tersebut menjawab, yaitu Pak Pendeta Ustadz. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari total penduduknya di sana itu 60 kakak, yang muslim itu hanya 19 kakak saja. Namun alhamdulillah kerukunan umat beragama sangat tinggi sekali. Kemudian setelah saya membersamai mereka, apa yang menjadi cita-cita bagi saudara-saudara kita di sana, pengen bisa baca Al-Quran. Sekarang bapak-bapaknya sudah bisa baca Al-Quran, dan biasanya setelah sholat taraweh mereka tadarusan bersama. Alhamdulillah, ini kondisi ketika anak-anak belajar di malam hari. Kemudian ini santri-santri kita di sana, Masya Allah, kalau di perkotaan buku itu sangat melimpah sekali, sangat banyak. Bahkan kita ketika mau menambah wawasan keislaman kita bisa membaca via online Pak ya. Kemudian di sana meskipun tipis sekali, sangat berharga bagi adik-adik di sana. Dan alhamdulillah selama saya membersamai mereka, ada anak-anak 2 orang yang hafal 3 juz Pak. Juz 2, juz 30, 29 dan juz 28. Alhamdulillah. Nah, ini kondisi masjidnya ketika saya sampai di sini, di sana. Masya Allah, di dalamnya ternyata sudah ditumbuhin rumput-rumput karena memang tidak pernah dilaksanakan sholat 5 waktu di sana, Pak. Saudara-saudara kita di sana mengenal sholat itu dalam setahun katanya cuma ada 2 sholat, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Betul. Alhamdulillah, karena semangat mereka ingin belajar tentang agama sangat tinggi, menjalankan agama sangat tinggi, yaitu kita kerja bakti bersama mereka, kita bersihkan masjidnya. Saat ini masjidnya sudah bisa digunakan sholat 5 waktu, dan saat ini juga mereka sudah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat meskipun tidak ada khotib dari ustadz-ustadz dari kota, dan mereka sudah bisa jadi khotib sendiri meskipun baca teks. Masya Allah, kita di sini luar biasa sekali masjidnya, karpetnya empuk Ustaz, Masya Allah. Kemudian udaranya sejuk. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memakmurkan masjid kita, yaitu selalu senantiasa melaksanakan ibadah sholat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah juga setelah saya membersamai mereka 1 tahun lamanya di pedalaman, di sana tidak ada sinyal dan juga tidak ada listrik. Alhamdulillah saudara kita nambah 2 orang Pak, yang awalnya agama Kristen ini kemudian memeluk Islam. Ceritanya pagi-pagi bapak ini datang ketok pintu rumah saya. Selamat pagi Pak Ustadz. Kemudian saya buka pintu, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Kemudian bapak itu menyatakan, Ustaz, saya sama cucu saya ingin memeluk Islam Ustaz. Kemudian saya sampaikan, kenapa harus memeluk Islam Pak? Di Islam itu tidak mudah Pak. Kita harus diperintahkan oleh Allah bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Kita juga diperintahkan oleh Allah menahan makan dari pagi sampai malam. Ketika di bulan suci Ramadan diperintahkan berpuasa oleh Allah. Maka pikir-pikir dulu Pak secara matang, silahkan balik. Kemudian setelah 3 hari bapak ini datang ke rumah berturut-turut, akhirnya saya urus surat-suratnya ke pemerintahan daerah, baru kita Islamkan. Alhamdulillah nambah 2 orang. Kami mohon doanya kepada kaum muslimin di sini, mudah-mudahan saudara kita di sana istiqomah dalam memeluk agama Islam. Kemudian mohon maaf, ini ada video yang saya tampilkan di sini, tapi ada inspirasi yang sangat menarik daripada video ini. Ada yang tahu video apa itu Pak? Kalau di tempat saya namanya celeng Pak. Sama aja ya. Ini namanya Ustadz Yasir, ditugaskan di Mentawai di Sumatera Barat. Ada ibu-ibu mu'alaf datang ke Ustadz Yasir, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, setelah saya memeluk Islam, ternak babi saya semakin gemuk dan semakin banyak Ustadz. Masya Allah, Allahu Akbar. Gimana jawabnya kita Pak? Alhamdulillah katanya. Ustadz Yasir pun kebingungan gimana supaya menjawabnya.
Akhirnya berpikir secara keras, kalau kita katakan babi itu haram dipelihara, babi itu haram dikonsumsi, niscaya dakwah kita ditinggalkan oleh masyarakat di sana. Akhirnya berpikir kita supaya bagaimana dakwah kita bijak kepada masyarakat, kita gantikan ternak babi mereka dengan hewan kurban akikah, hewan kurban dari jamaah yang berada di kota, kemudian kita gantikan juga dengan akikah jamaah yang berada di kota. Setelah tergantikan dengan ternak-ternak yang halal, baru kita katakan innamal kharramal maitata waddama walahmal hinzir, bahwasanya babi itu haram dipelihara, haram dikonsumsi, Pak, Bu. Kemudian ibu tersebut menyatakan, oh ternyata itu ya Ustaz, ternyata haram, selama ini saya konsumsi yang haram Ustaz. Masya Allah. Di samping Ustaz Yasir ini namanya si kere kalau di sana, Pak. Kalau kere di sini tidak ada duit ya. Di sana si kere ini rajanya dukun. Yang tua-tua ini rajanya dukun di sana. Kemudian datangi Ustadz Yasir, "Hei Ustadz muda dari Jakarta, kenapa kamu tidak mati-mati?" Ustadz Yasir kaget, "Kenapa saya harus mati?" kata Ustadz Yasir. "Iya, padahal 1 bulan yang lalu saya sudah santet kamu." Masya Allah, ternyata saya disantet, kata Ustadz Yasir. Kemudian, "Ilmu apa yang kamu pakai?" Kata Ustadz Yasir, "Alhamdulillah sampai saat ini saya istiqomah, yaitu zikir pagi petang." Kemudian kata dukun tersebut, "Kalau begitu ajari saya ilmu itu." Maka kata Ustadz Yasir, "Baik, akan saya ajarkan, tetapi syaratnya kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian memeluk Islam." Dan alhamdulillah dukun tersebut dan diikuti oleh warganya semuanya memeluk Islam. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini namanya Ustadz Sigit, ditugaskan oleh Dewan Dakwah di Sulawesi, yaitu di Morowali Utara. Ustadz Sigit ini berdakwah kepada suku Tautawana yang tinggalnya nomaden di dalam hutan, Pak. Memulai dakwanya ini sejak tahun 2004, kemudian dakwanya itu diterima pada tahun 2017. Berapa tahun, Pak? 13 tahun, betul. Ketika Ustadz Sigit masuk ke pedalaman, yang beliau sampaikan bukan mengajak untuk beragama kepada Islam, tetapi mengajak kepada masyarakat untuk berkampung. Setelah masyarakat berkampung, dicontohkan tentang akhlak-akhlak yang baik di dalam Islam, kemudian semuanya tertarik untuk memeluk Islam. Di tahun 2017, semuanya total 300 jiwa lebih, semuanya memeluk Islam. Bagaimana perjalanan menuju lokasi dakwahnya Ustadz Sigit? Videonya seperti ini, Pak. Beginilah perjalanan menuju pemukiman suku Tautawana yang berada di Dusun Ngoyo, Desa Manyoe, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perjalanan yang cukup jauh membuat para dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menempuh perjalanan menuju Dusun Ngoyo. Rute jalan yang sulit seperti harus melewati gunung, sungai-sungai, dan juga jalan yang berliku dan berlumpur harus dilewati oleh para dai agar bisa sampai di Dusun Ngoyo. Jarak dari pusat kecamatan Mamos. Kurang lebih seperti itu perjalanannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah masyarakatnya semuanya memeluk Islam, maka Dewan Dakwah juga menambah pasukan dai-nya. Ini yang dikirim ke sana oleh Dewan Dakwah dai muda, yaitu baru menikah, Pak. Kemudian bulan madunya di pedalaman bersama istrinya berangkat. Di sana juga tidak ada sinyal dan juga tidak ada listrik. Ibu-ibu kalau diajak ke pedalaman mau, Bu? Masya Allah. Ini bagaimana perjuangan beliau untuk sampai ke tempat tugas. Sahabat dakwah, kami masih di sini berjuang dengan lumpur. Tahu kami jam berapa?
dai kita di pedalaman 2 bulan 3 bulan setelah perbekalannya habis, mereka turun ke kota untuk mengambil perbekalan. Ini dokumentasi di bulan Ramadan tahun lalu, bagaimana perjuangan dai kita di Dusun Ngoyo tadi ketika ngambil perbekalan ke kota, Pak. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me, Allah. Ini cari sandalnya masuk dalam lumpur. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Nah, ini di sana kita juga bangun sekolah dan juga sekolah pertama di pedalaman, Pak, yang jauh dari kota. Di sana itu ini anak yang 2 ini, yang lebih tua ini umurnya sudah 17 tahun tapi masih kelas 4 SD, Pak. Kalau kita di sini anak-anak kita 17 tahun SMA ya, di sana kelas 4 SD. Alhamdulillah, karena cita-cita anak ini pengen belajar tentang agama, pengen jadi ustadz katanya. Kemudian kita sekolahkan di Sukabumi, di pesantren Tahfidz Dewan Dakwah. Dan saat ini informasi terbaru, anak ini umurnya yang tua ini sudah hafal 21 juz. Kemudian yang kecil ini hafalannya sudah 15 juz. Masya Allah. Kenalkan, nama saya Lai. Saya kelas 4 SD Al-Muhajirin Dusun Ngoyo. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam dan diberi nama Ubaidillah. Dulu kami masih belum tahu apa-apa, tidak tahu gitu apa itu Islam. Kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana? Sekarang ada Ustaz Sigit, Ustaz Reza, Ustaz Penyawan kesini. Kami sudah mengetahui, oh ini sekolah, kita belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 sampai surat Al-Mudaththir. Insya Allah mau jadi guru agama. Insya Allah nanti saya jadi ustaz. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada tetangga di tetangga Dusun Ngoyo ini namanya Desa Lambentana. Melihat keindahan Islam di Dusun Ngoyo, akhirnya di Desa Lambentana tadi semuanya masyarakatnya ingin memeluk Islam. Dan alhamdulillah sudah kita Islamkan, ada semuanya total penduduknya 600 jiwa. Tahap pertama diislamkan di awal tahun 2021, kemudian pengislaman tahap kedua yaitu di akhir tahun 2021 di bulan November. Bagaimana perjalanan dan juga meriahnya pengislaman saudara-saudara kita di sana, insya Allah ini juga menjadi video yang terakhir yang akan kita saksikan. Assalamualaikum sahabat dakwah. Kami tim Lasnas Dewan Dakwah mendapatkan kesempatan langka mendatangi langsung warga Dusun Lambentana, Kabupaten Morowali Utara, yang ingin berbondong-bondong memeluk agama Islam, menanggalkan keyakinan animisme yang telah mereka yakini puluhan tahun lamanya. Banyak sekali rasa penasaran yang menghantui kami. Di daerah yang jauh sekali dari jaringan televisi, apalagi sinyal wifi, ternyata ada secercah cahaya iman dari balik kaki gunung Tokala ini. Ingin rasanya kami membagikan perjalanan menarik sekaligus memacu adrenalin ini. Mari simak dokumentasi perjalanan kami.
Jakarta, transit Makassar, kemudian Luwu, kemudian kita ke Kabupaten Morowali, naik feri 5 jam, balik lagi 5 jam, kemudian menuju ke Dusun Lebetaran. Ini sudah sekitar 7-8 jam, dan katanya masih jauh di sana. Tapi ada semangat yang luar biasa yang saudara kita di atas yang akan bersyahadat hari ini. Mari kita dukung dakwah pedalaman Dewan Dakwah Islam Indonesia melalui Lasnas Dewan Dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Ustaz perjalanannya Ustaz? Subhanallah, maha besar Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Sebuah perjalanan untuk menuju sahabat-sahabat kita yang insya Allah hari ini akan masuk Islam. Tidak ada terasa penat bagi diri kami. Kami ingin menemui saudara-saudara kami yang insya Allah sebentar lagi mereka akan bersyahadat, akan menyaksikan akan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh maha besar Engkau ya Allah. Ternyata ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang masih menaruh iman. Mari kita bina mereka bersama, dan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Ikhwanifillah azakumullah, kaum muslimin, para donatur, para muslimin, para jamaah sekalian, ayo kita berbagi tugas. Ayo kita berbagi tugas. Kalau tidak kita yang akan membina mereka, siapa lagi? Demikian atas nama keluarga besar Lasnas Dewan Dakwah Indonesia Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua jamaah kepada kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah-rumah mereka sangat kecil sekali, kayak satu petak. Atapnya itu terbuat dari daun sagu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku manganto tare kue tou. Ini diterjemahkan dalam bahasa mereka. Kita ojo kue Allah. Reka monsonya Nabi Muhammad Nabi kita Sampuria. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami telah sama-sama menyaksikan pensyahadatan akbar di tempat ini ya Allah. Berkahilah kampung ini ya Allah. Tancapkanlah keimanan kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini mengikrarkan syahadat kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk tetap memegang agama Islam ini ya Allah sampai akhir hayat mereka ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi kisah dari perjuangan para dai-dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang sedang bertugas di pedalaman. Di pengislaman yang terakhir di sana kita kirimkan 2 orang dai, Pak, membersamai mereka sehari-hari 24 jam, tidak ada listrik dan juga tidak ada sinyal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, siap berdakwah, Pak? Tadi semangat ya, siap berdakwah? Masya Allah. Bahkan kita ketika ada orang berkat dakwah kita, orang tersebut mendapatkan hidayah, maka ganjarannya seperti ontah mirah yang akan kita dapatkan. Itu dijelaskan di hadis Bukhari.
Ontah merah di Timur Tengah bagi yang memilikinya itu merupakan sebuah kehormatan, Pak. Maka siap berdakwah, Pak? Siap dikirimkan ke pedalaman? Ada yang siap berangkat, insya Allah setelah Ramadan kita akan berangkat ke Kalimantan mengunjungi dai di sana yang sedang membina mu'allaf juga, yaitu baru masuk Islam ada 150 jiwa. Tapi siap mendukung dakwah, Pak? Siap mendukung dakwah? Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya itu, man jahada ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan jihad di jalan Allah, mempersiapkan perbekalan dakwah di jalan Allah, meskipun fisiknya tidak sampai ke medan dakwah, meskipun fisiknya tidak sampai ke medan jihad, tetapi pahalanya juga sama yang diperoleh sebagaimana orang-orang yang berjihad, sebagaimana orang-orang yang berdakwah. Para dai dewan dakwah ini juga termasuk saya dulu dikasih gaji oleh dewan dakwah 1 bulan itu 1 juta, Pak. Perjalanannya ketika saya untuk ngambil gaji menuju ATM itu saya harus naik ojek ke kota, ongkosnya 300.000, kemudian masuk lagi ke pedalaman ongkosnya 300.000, sisa 400.000. Saya belikan Indomie, saya belikan permen, kemudian saya berangkat, kemudian sudah disambut oleh anak-anak di sana. Pak Ustadz datang bawa oleh-oleh dengan bekal 400.000 selama 1 bulan. Cukup, alhamdulillah cukup. Kita juga percaya kepada janji Allah, intan surullaha yansurukum. Jika kita ikhlas menolong agama Allah, maka nanti juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya sampai saat ini saya sehat-sehat dan semakin gemuk, Pak. Alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mohon izin Ustaz ingin mengajak kepada para jamaah, barangkali ingin berkontribusi, ingin menitipkan hartanya kepada para dai yang sedang bertugas di pedalaman. Barangkali di sini ada yang siap membantu 3 orang dai, Pak. Ada yang siap? Insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita, karena orang yang berislam di pedalaman banyak melalui perantara para dai yang kita kirim. Kemudian mereka bisa baca Al-Quran, bisa melaksanakan sholat, yaitu melalui perantara para dai yang kita kirim. Dan juga pahalanya juga akan mengalir kepada kita yang mendukung dakwahnya para dai di pedalaman. Ada yang siap, Pak? 3 orang dai? Ayo, siapa yang siap? Silahkan. Baik. Kemudian 1 orang dai, barangkali ada yang siap 1 orang dai 1 juta? Barangkali ada yang siap, silahkan. Masya Allah, barangkali jamaah sekalian di sini tidak ada yang mau berinfak secara terang-terangan. Infak secara terang-terangan juga dicontohkan oleh Rasul. Barangkali jamaah di sini mau berinfak secara sembunyi-sembunyi, insya Allah disampaikan kepada teman-teman kami, dan amanahnya akan kami sampaikan kepada para dai yang sedang bertugas di pedalaman, sedang berdakwah membina masyarakat di pedalaman, mengajarkan ngaji, mengajarkan sholat. Demikian Ustadz yang dapat kami sampaikan. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan setelah kajian, kita ngobrol-ngobrol santai, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Saya sering kehilangan kata-kata kalau sudah melihat ini. Jadi kita bersyukur di tempat yang sangat nyaman. Tapi apa yang bisa kita lakukan, mensupport yang sebisa mungkin saudara-saudara kita yang sedang bertugas di sana, dan untuk sekuat kemampuan yang kita bisa lakukan, kita berikan lahan atau media dakwah yang demikian berat yang ditempuh oleh saudara-saudara kita, bisa kita support dengan apa yang kita sanggup. Ladang beramal yang selain di lingkungan kita juga bisa kita lakukan, kita titipkan ke lembaga seperti Dewan Dakwah ini,
Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari jamaah sekalian, baik nanti personal bisa dari lembaran yang sudah dibagikan, insyaallah nanti ada hal yang bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan untuk paparan tadi, hal-hal lain yang berkaitan dengan donasi ataupun hal berkaitan dengan program-program Dewan Dakwah? Ada yang mau dijalankan? Dukungan moral daripada umat yang ada di daerah kita, perkotaan, ini sangatlah diperlukan. Tapi mungkin ini sebagai saran, fasilitas untuk menyampaikan hal itu kan sampaikanlah oleh kamu walaupun satu ayat, tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, tidak semuanya bisa dengan menggunakan rekening gini gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya Dewan Dakwah atau masjid-masjid itu menyediakan sebuah fasilitas, apakah kotak infak atau kotak apa yang istilahnya ada khusus untuk dakwah pedalaman. Nah, sementara banyak masjid yang berkelimpahan dana di sini, sementara kalau sampaikan tadi orang ustad 400.000 untuk cukup hidup sehari, 1 bulan gitu, 1 bulan. Kenapa kita masjid-masjid kita yang ada di daerah perkotaan tidak bisa mendukung, tidak memfasilitasi dengan hal-hal yang misalkan yang terkecil. Kalau dengan menggunakan rekening ini memang mungkin kadang-kadang lupa, sudah ini lupa. Tapi kalau seandainya di setiap masjid ada sejenis kotak infak untuk pendukung dana untuk dakwah pedalaman, mungkin kan tidak, Allah itu tidak melihat besar kecilnya dalam ini, tapi keikhlasannya. Ada umat yang mampunya hanya 1.000 rupiah, bukan 1 juta tadi, 1.000 rupiah untuk mendukung dakwah Islam di pedalaman. Andai kata terkumpul, insya Allah akan lebih banyak. Tapi saya tidak melihat adanya dukungan secara langsung kelihatan dari masjid-masjid atau dari ini ada sejenis gerakan untuk mendukung dakwah Islam di pedalaman. Ini hanya sebagai saran. Mungkin ada himbauan dari Dewan Dakwah atau bagaimana kita bisa memfasilitasi di daerah sini untuk memberikan dukungan secara moral. Karena dukungan secara pribadi, ya subhanallah, kita harus meninggalkan keluarga, suami, istri, anak atau cucu untuk ke dakwah ke dalam pedalaman. Insya Allah mungkin tidak ada itu. Terima kasih, Tan. Masya Allah, jazakumullah khair yang pertama atas sarannya Bapak. Alhamdulillah saat ini juga kita sudah bersinergi dengan beberapa masjid untuk menitipkan kotak infak yang nantinya akan kita sampaikan ke para dai di pedalaman. Mudah-mudahan juga di sini bisa gitu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betul kita berdakwah tentu dengan kapasitas yang kita miliki. Yang penting kita sadar akan kewajiban ini, kemudian apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, kita kontribusikan setidaknya kepada dakwah Islam ini. Contoh misalkan, Ustadz, saya tidak mempunyai kemampuan secara retorika, tetapi hobi saya misalkan bisa naik motor secara kencang, bawa mobil secara hebat gitu misalkan. Bisa kita kontribusikan untuk dakwah. Tugasnya apa misalkan? Tugasnya nanti bisa jemput ustadz-ustadz yang sering terlambat ngisi khotib misalkan atau kajian misalkan. Kemudian apa yang kita mampukan, contoh misalkan kita mempunyai kemampuan dalam desain grafis misalkan Corel atau Photoshop, kita juga bisa manfaatkan untuk dakwah. Jangan sampai iklan-iklan kebaikan tentang dakwah ini terkalahkan dengan iklan-iklan kemaksiatan yang berada di media sosial. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, kita kontribusikan untuk dakwah. Kita juga bisa berdakwah kepada anak dan istri kita di rumah yang tidak
sholat, kita ajak sholat berjamaah di masjid. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dari saya, ada kisah dai di NTT, ternyata 10 hari tidak makan nasi, Pak. 10 hari tidak makan nasi, makannya dedaunan dan ubi-ubian. Kemudian dikunjungi oleh almarhum Ustadz Suhada, ketua Dewan Dakwah. Kemudian setelah dikunjungi ditanya, "Ustadz, kenapa antum ini tidak makan nasi, Ustadz?" Kemudian sang dai tersebut menjawab, "Ustadz, bekal saya, duit saya sudah habis." Kemudian kata Ustadz Suhada, "Kenapa antum tidak pinjam kepada jamaah atau tetangga antum?" Kemudian dai tersebut menjawab, "Saya malu, Ustadz. Bagaimana saya tega meminjam kepada tetangga saya, kepada jamaah saya, sedangkan jamaah saya lebih miskin daripada saya." Melihat kasus tersebut, inisiatif Dewan Dakwah, "Kalau begitu saya pindahkan kamu ke kota, kamu bertugas di kota." Maka jawab sang dai tersebut, "Tolong Ustadz, saya minta tolong Ustadz, tolong jangan pisahkan saya dengan Allah Ustadz. Ketika saya berdakwah di sini, ketika saya mengajak masyarakat kepada jalan Allah, jalan yang benar, alhamdulillah Ustadz, saya sangat merasakan kedekatan dengan Allah meskipun hidup saya berkekurangan di sini Ustadz. Saya merasakan lebih dekat dengan Allah Ustadz." Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Jamaah sekalian, sebagai informasi bahwa kalau tadi bisa ada pembekalan mereka begitu bisa tangguh di daerah-daerah, memang pusat pendidikan pembelajaran awalnya ada di kampus STID Muhammad Nasir di Kampung Bulu di Tambun. Ya, mereka adalah para mahasiswa yang dikirim dari daerah-daerah. Jadi pengkaderan Dewan Dakwah ini dari daerah-daerah, berbagai daerah di Indonesia. Mereka mengirimkan utusan-utusan untuk belajar di Gembleng di Tambun ini. Kemudian dari sanalah mereka setelah sekian tahun bertugas diberikan pembekalan, lalu dikirim lagi ke daerah berikutnya. Nanti ujung-ujungnya akan untuk ke daerahnya masing-masing. Tapi memang ya salah satunya adalah memberikan pendidikan dengan beragam hal. Ya, dari Masjid Al-Iman juga memang karena salah satunya di selain ke daerah-daerah terpencil tadi, saya tugaskan juga ada penugasan di masjid misalnya, ya, untuk yang di perkotaan. Selama mereka masih kuliah di sini semester sekian, dan memang insya Allah ada rencana juga Al-Iman akan coba kerjasama untuk pengabdian yang di masjidnya. Kita sudah mudah-mudahan selesai, sudah kemarin kita komunikasikan selesai Idul Fitri ini, sudah selesai Ramadan. Kita bisa wujudkan kerjasama dengan berbagai bentuk dengan Dewan Dakwah ini. Kalau berapa sama ini penggalangan dana yang kita lakukan untuk dari jamaah Al-Iman untuk beberapa event tertentu seperti ke Palestina kemarin, ketika gempa di Lamongan juga kita amanahkan titipkan ke teman-teman di Dewan Dakwah dan beberapa event lainnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa yang dipaparkan hari ini paling tidak buat kita yang ada di jamaah Al-Iman membuat kita lebih bersyukur dengan kondisi kita hari ini bagaimanapun. Ya, satu sisi itu, tapi juga punya semangat bahwa memang hidayah iman itu begitu mahal. Kalau hari ini kita berikan oleh Allah, masih diberikan hidayah iman. Ya, saudara-saudara kita tadi yang baru masuk Islam begitu semangat. Ya, mereka yang tadi diislamkan lalu dikirimkan belajar ke kota dan waktu yang singkat anak-anaknya bisa menghafal sekian juz. Ya, padahal latar belakangnya adalah latar belakang mu'alaf yang memang ya begitu semangat dalam beragama. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk belajar. Mudah-mudahan di sini Allah berikan begitu kemudahan, kita lebih semangat lagi insyaallah. Amin. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dari tim Nas Dewan Dakwah. Tentu banyak manfaat dan insyaallah kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam berbagai hal insyaallah. Ya, dari saya lebih kurang mohon maaf. Informasi berikutnya nanti bisa dari di situ ada ini, ada informasi lanjutnya. Betul. Setelah nanti bisa informasi lanjut, atau nanti juga bisa kita sambung di kesempatan lain insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل يا صديقي